Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa kembali. Iya, ini lama sudah tak berjumpa kembali. Lebaran, editornya sibuk jualan. Iya, editornya sibuk jualan, jadi mohon maaf kalau editannya nanti hanya sekedar adanya. Iya, yang penting nanti bisa didengarkan dan diambilkan hikmahnya daripada lama-lama libur ya Mas Bro ya. Iya Pak Eji. Oke, langsung saja disimak kisah berikut ini. Duel ketangkasan pikiran antara Abu Nawas dan cendekiawan yang sok jagoan. Pada suatu hari seorang cendekiawan datang dari daerah Khorasan ke kota Baghdad. Katanya terkenal. Ketika Baginda Raja mendengar hal tersebut, ia lalu mengundang orang itu ke istana kerajaan. Sang cendekiawan pun disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Dia diperlakukan layaknya sebagai tamu kehormatan yang agung. Hidangan mewah, para petinggi istana pun dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas pun juga datang ke istana bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan-pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di samping cendekiawan tersebut berjejer. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Loh, kok gini toh? Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, Baginda Raja, kegemaran Paduka itu dikit aneh ya. Paduka kok menyukai orang-orang biasa dan mempersilahkan duduk di samping Paduka begitu saja. Abu Nawas pun yang sedari tadi duduk di situ menjadi tahu arah pembicaraan sang cendekiawan. Dia sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling kepada cendekiawan itu dan berkata, "Oh, jangan sombong dengan guru yang tak ada nilainya ini. Dan kamu janganlah menghakimi penampilanku, wahai cendekiawan. Jangan melihatku dengan sebelah mata. Gini-gini, aku siap untuk berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu itu tidak ada lebih baiknya dari diriku." Sang cendekiawan itu menjawab, Abu Nawas, aku itu sudah tahu tentang dirimu. Aku dengar kamu adalah orang yang gila, dan aku ini tidak sudi untuk berurusan dengan orang-orang gila seperti kamu. Kemudian Abu Nawas membalas, "Oh, aku memang mengakui kegilaanku ini, tapi sayang kamu tidak pernah mengakui untuk ketidaktahuan." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan rasa sedikit marah dan menyuruhnya untuk tetap diam saja. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang yang terpandang dan terkenal dan dihormati, sangat disegani di daerah Khorasan sana. Akan tetapi Abu Nawas waktu itu sama sekali tidak menghiraukan perintah dari Baginda Raja. Malah sebaliknya, benar semakin menjadi-jadi. "Wahai Pak Paduka yang mulia, gini saja. Jika orang ini memang sangat percaya diri dengan keilmuannya itu, maka gini, ia harus berani dan mau berdebat denganku. Saya menantangnya. Gimana? Piye? Berani tak?" Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan ya toh, yang pandai. Tanyakan saja gini kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan yang kamu anggap sulit. Gimana? Deal tantangannya seperti itu?"
Sang cendekiawan pun menerima tantangan tersebut. Aku siap, tapi dengan sebuah syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, sebaliknya kamu harus memberikan aku uang 1000 dinar. Berani nggak? Piye persyaratannya kalau gitu? Berani? Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk emas dan dinar. Namun gini, aku siap untuk menjadikan diriku sebagai hukuman. Kalau aku bisa menjawab pertanyaanmu benar, aku mengambil uang 1000 dinar itu. Tapi bila aku tidak bisa menjawab dengan benar, aku dihukum, siap menjadi pembantumu dan siap menjadi budakmu. Piye toh? Deal? Fair? Sip? Sip. Sang cendekiawan pun akhirnya menerima persyaratan tersebut dari Abu Nawas. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Dimulai. Sang cendekiawan bertanya untuk pertama kalinya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang so sulit. Begini, Di sebuah rumah ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Lalu di rumah tersebut juga ada satu orang laki-laki lain yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang lagi seorang laki-laki lain yang memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangan orang lain ini menjadikan suami istri itu tidak sah, dan menjadikan orang yang lagi puasa itu juga tidak sah puasanya. Sekarang dapatkah kamu menjelaskan siapa laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah tersebut? Wahai Abu Nawas, ayo jawab. Cepetan, sekarang jawab, jangan ngantuk. sejenak Abu Nawas terdiam. Dan tak beberapa lama kemudian ia langsung menjawab pertanyaan tersebut. Begini, laki-laki yang datang adalah suami pertama dari si wanita yang telah berpergian lama banget. Ia pergi dalam waktu yang sangat lama banget. Dan kabar yang diterima oleh wanita itu bahwa suami pertama itu sudah meninggal dunia. Akhirnya si wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita itu menyuruh untuk laki-laki yang kedua itu, yang agak jauhan itu, duduk jauhan, untuk mengkodok puasa dari suaminya yang telah disangka meninggal dunia itu. Gitu ceritanya. Jadi ketika laki-laki pertama itu ternyata masih hidup dan kembali lagi ke rumah, meskipun berita kematiannya telah tersebar, maka hukumnya suami kedua menjadi tidak sah. Begitu juga orang lain yang mengkodok puasanya karena suami pertama dianggap meninggal, wodok puasanya jadi tidak sah karena suami pertama nyatanya masih hidup dan belum meninggal dunia. Akhirnya sontak jawaban Abu Nawas menuai berbagai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Wah, hebat jawaban kamu Abu Nawas. Sangat hebat. Tidak menyangka dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan tersebut, dengan mudahnya Abu Nawas memberikan jawaban. Akhirnya kini tibalah giliran Abu Nawas untuk memberikan pertanyaan kepada sang cendekiawan tersebut. Ayo, siap-siap. 1, 2, 3. Bertanya Abu Nawas kepada sang cendekiawan. Pertanyaan saya begini. Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1
satu kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk-ngaduk mangkok tersebut, ternyata aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Gini pertanyaannya, dapatkah kamu menjawab dari manakah tikus itu berasal? Dari kendi cuka atau kendi madu? Ayo jawab, dari mana? Dari mana? Dari mana? Cepat! Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas dipikir keras oleh sang cendekiawan, membuat dirinya pusing 7 keliling, mengetuk-ngetuk kepala dan bingung, mencelingak-celinguk kanan kiri, bingung, pusing, dan gak tahu jawabannya. Setelah berpikir sekian lama tidak menemukan jawabannya, sang cendekiawan akhirnya menyerah begitu saja. Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya tersebut." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. Gini Baginda Raja, bila orang ini mau mengakui tentang kerendahan ilmunya, aku akan menjawab pertanyaan saya sendiri. Kalau memang seperti itu. Akhirnya sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya dan kerendahan ilmunya. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah dan saya mengakui saya tidak tahu jawabannya. Sekarang beritahu aku apa jawabannya, pinta sang cendekiawan kepada Abu Nawas. Sebenarnya gini, mudah sekali jawabannya. Simple. Caranya, kita keluarkan tikus itu, lalu cuci dengan air yang bersih, kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, ya tikus itu berasal dari kendi cuka karena dia minum cuka, ya toh? Kalau sebelumnya tikus itu masuk ke kendi cuka, dia minum cuka, isinya penuh cuka. Kalau perutnya berisi madu, ya tentunya tikus itu berasal dari kendi madu karena dia masuk ke dalam kendi madu sebelumnya, kemudian minum madu. Kata Abu Nawas menjelaskan dengan sangat simpel, gamblang, dan jelas sekali. Semua orang di pertemuan tersebut terpanah dengan kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji kecerdasan Abu Nawas. Sementara sang cendekiawan yang tadinya belagu dan agak sombong menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas. Bahkan sampai menganggapnya Abu Nawas sebagai orang yang SGM, sinting gila miring. Sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan uang 1000 dinar untuk dibawanya pulang sebagai hadiah atas jawaban pertanyaan yang diajukan sang cendekiawan. Memang sangatlah baik untuk menjadi orang yang tetap rendah hati dan tidak sombong. Iya Mas Bro ya, walaupun tinggi ilmunya harus tetap rendah hati. Kamu kata pepatah apa ya yang padi-padi itu nunduk-nunduk gitu ya? Iya Pak Haji. Jadi pepatahnya itu mengatakan padi semakin tua semakin merunduk. Artinya apa Mas Bro? Ya artinya kalau tua merunduk gitu Pak Haji. Ya bukan gitu artinya toh ya. Artinya kalau kita semakin berilmu, kita semakin mempunyai kapasitas diri, kita harusnya itu merendah, tidak boleh menyombongkan, dan harus menghormati kepada orang lain, tidak boleh meremehkan gitu Mas Bro. Oh artinya gitu Pak Haji ya. Tapi Pak Haji biasanya juga menunduk-nunduk gitu, semakin tua semakin menduduk gitu. Ya saya kan karena bedanya emang udah tua rendah kayak gini Mas Bro. Ya udahlah, pokoknya semoga tetap olahraga semuanya, jangan rebahan, terus banyak-banyak berolahraga, bekerja keras, giat agar jadi orang yang kaya sukses, insya Allah. Ya, kita harus bekerja giat dengan semangat, bercucuran keringat dari ujung kaki sampai ujung rambut,
biar jadi orang yang hebat tersebut. Iyalah, tetap subscribe, like, and comment. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah, selamat pagi.